the file. Okay. Now, just so you still see the cars model, right? Okay, now let's see. Remember that number one is establishing a territory. I gave you a short the explanation last week, and then I will recap it again, remind it again, that establishing a territory, meaning that you say that provide your rationale, provide your description, provide your say that elaboration why the topic is important within your community of discourse or your discourse community. And see that's what the first thing you need to do. Instead of talking about any other things, you just want to focus to that one, whether it is directly done by like this one, claiming centrality. So, and then or making topic generalization. So you are talking about what say that the current knowledge, the practices, phenomena in the field, or whether you use the reviewing previous item of research. So you are talking about the research conducted in the topic that you are proposing. See, you can choose the three of them, or you can choose one of them or two of them. It's up to you. However, the point is, the first thing that you need to do, that you provide your audience with the rationale, with the background, why the topics that you are choosing, that you want to present, is a part of a lively discussion within the community of discourse. Yang paling penting itu adalah bahwa kalian menunjukkan yang mau kalian lakukan itu adalah bagian dari bidang kalian, maka pastikan itu adalah bidang bahasa Inggris. Jadi kalau kemarin saya ingatkan, kalian bisa saja bercerita tentang political jokes misalnya, atau kalian cerita tentang speech, atau kalian cerita tentang abuse misalnya. Tapi ini kalau dia dilepas begitu saja, atau kalian cerita tentang kesetaraan gender. So if you do not rapid within your discourse community, kalau dia tidak diikat di dalam community kalian, di dalam field para pembaca kalian, kalau di dalam hal ini berarti tidak kalian ikat dia, tidak kalian bungkus dia dalam pembelajaran dalam bidang bahasa Inggris, maka akan ditolak, kan begitu kan? See, that's actually the idea. Pastikan bahwa kalau misalnya jurnal, kalian lihat ini jurnalnya tentang apa. Pastikan bahwa dia di konteks itu. Maka kalau dalam hal ini kayak kemarin, makanya saya bilang, oh mem saya mau mengambil ini. Pastikan bahwa saya mau membahas tentang political political speech misalnya. Maka pastikan dulu bahwa kalian menjelaskan yang namanya speech itu adalah bagian dari komunikasi yang merupakan alat dari penggunaan bahasa. That's for example. Kemudian kalian mau mengatakan bahwa mem saya mau melihat tentang berita-berita terkait bencana. Orang akan mengatakan bahwa kalau bencana what is it? Tapi ketika kalian ceritakan bahwa yang namanya berita itu adalah means of communication, itu adalah suatu discourse, itu adalah suatu wacana, dan discourse adalah bagian dari bahasa. So that's of the thing, itu yang mau disampaikan, itu yang mau dibungkus, itu yang mau diikat gitu ya. See, and then once you have shown your audience, your readers, that this is actually the topic within the discourse, the community of discourse, and then the second one, you need to make sure that you establishing a niche. What does it mean by establishing a niche? So the author argues that there is an open niche. This is the idea. Ada ceruk. Ceruk itu kayak misalnya apa? Ada kayak lengkungan, ada sesuatu yang belum tertutup di dalam research-research yang sudah dilakukan. This is also called by the state of the arts. Ini juga yang namanya disebut dengan state of the arts. Jadi
kalian kan mau mengatakan bahwa oke, topik ini penting. Lalu karena topik ini penting, makanya dia sudah jadi bahasan. Makanya kalian tunjukkan tadi misalnya dengan previous study apa saja, atau kalian kasihkan argumen pakai referensi, kenapa ini bagian dari topik kalian. Lalu setelah itu, maka kalian harus tunjukkan what have people done within this topic. Orang udah melakukan apa aja di topik ini gitu loh. Apa aja sih bahasan orang di topik ini? Supaya apa kalian melakukan ini? So you will be able to show that there is an open niche. Ada sesuatu yang masih belum dibahas orang. Itu dia maksudnya niche, open niche itu. Jadi niche itu kan artinya ceruk. Kalau kita melihat ada permukaan yang rata gitu ya. Lalu kalau misalnya ada yang bergelombang, artinya kan ada yang missing. Itu kan mau dipoles, mau diratakan lagi. So that's what it mean by niche. Jadi untuk melakukannya bagaimana? And then you need to provide what has been written in the existing research, and then by showing that, and then you will be able to show that there is a space that needs to be filled through additional research. Disitulah nanti kalian tunjukkan bahwa ada tempat, ada sesuatu yang harusnya diisi, ada sesuatu yang masih bolong di dalam riset yang sudah ada dilakukan di sini. Makanya yang bolong itu disebut dengan niche. Oke, lalu kembali lagi bahwa Swell mengatakan bahwa ada bisa melakukannya dengan apa? Counter claiming. Kalian boleh mengatakan nanti while Jones and Riley believe X method to be accurate, maka sementara misalnya ada peneliti ini mengatakan ini benar, peneliti lain mengatakan ini salah. Berarti kan ini masih ada kontra, masih belum fix. Then you will say that further research needs to be done to provide more information within this contrary result. Itu yang maksudnya dengan counter claiming. Jadi harus ada bahwa ini yang dikatakan penelitian yang ada sekarang ini, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kemudian apalagi indicating gap. Ini di sini apanya? Di sini mengatakannya bahwa oke, kalau misalnya orang sudah melakukan penelitian ini yang terkait dengan ini misalnya, yang terkait dengan poin A, B, C, D. Tapi ada lagi penelitian yang belum membahas poin A. So that's why it's called indicating a gap. And then you have question raising. Kalau tadi indicating gap, ini nanti kalau ditanya apakah ini harus dipakai semuanya, kembali lagi no, tidak. Pilih saja kira-kira nanti kalian maunya yang mana. Yang penting kalian establish, tunjukkan bahwa ada niche. Lalu bagaimana? Ada question raising. Question raising here, the author ask question about previous research, suggesting that additional research needs to be done. Jadi maksudnya udah dia tunjukkan nanti apa yang dilakukan di riset itu, lalu dia mengatakan, tapi bagaimana kalau seandainya ini adalah ini, misalnya. So dia akan menanyakan hasil pada riset-riset sebelumnya. Dan yang dia tanyakan itu, itulah yang akan dia jawab dalam penelitiannya. So that's why it's called a niche. Oke, jangan dia tanya, dia tidak jawab. So whatever the question raised, so that's the one that the researchers wants to address in her current study. And then the last one, gimana? Berikutnya, continuing a tradition. Maksudnya apa gitu? Jadi udah ada penelitian, tapi biasanya kita akan berargumen mau mengatakan bahwa penelitian ini sudah ada, tapi masih belum terlalu banyak. Makanya butuh penelitian lain, mungkin di dalam konteksnya yang berbeda, supaya apa? To verify the finding. Kalau temuannya sudah banyak dilakukan orang, berarti kan oke, sudah cukup. The data is robust. Artinya datanya sudah cukup lengkap. Tapi kalau misalnya baru 1 orang, 2 orang melakukannya gitu. So we want to make sure whether it is really the case. Jadi kita mau kasih tahu bahwa oke, kita mau melakukan penelitian lagi untuk memverifikasi, untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang terdahulu itu memang sudah benar. So that's how you establish a niche. Kalian menunjukkan ada ceruk di dalam penelitian. Nanti kita akan lihat langsung di contohnya supaya kalian langsung dapat. Ini mungkin barangkali you are still, it's so abstract for you, you are still thinking, okay, how to do this. And then the last one, kalau sudah di-establish, kalau sudah ditunjukkan, occupying a niche, maka disitulah saatnya kalian harus menunjukkan penelitian yang kalian lakukan saat ini adalah bertujuan untuk menutup ceruk tadi. Oke. Ini yang disebut di atas tadi namanya adalah research gap.
kalau kalian lebih familiar, maka occupying a niche is research novelty. Oke? Jadi kalau misalnya tanya, oh ya tahu ada kata orang research gap, research novelty, itu yang mana? Inilah dia. Research gap, kalian tunjukkan apa yang missing, apa yang niche, apa yang ceruk, apa yang belum ada. Lalu ketika kalian mau menutup yang tadi, yang kurang tadi, disitulah keterbaruannya. That's why it's called research novelty. So Swells call it occupying a niche. So the author turns the niche established in move to into the research space. Makanya dia bilang, karena ada ceruk inilah, maka dia mengatakan ada ruang untuk penelitian yang dia butuh lakukan. So that is the author demonstrate how he or she will substantiate the counterclaim made kalau dia pakai counterclaim. Jadi dia akan menunjukkan bagaimana counterclaim tadi yang tadi berbeda, dia akan memberikan tambahan supaya yang tadi tidak lagi terjadi counterclaim. Fill the gap identified. Kalau tadi ada gap, dia akan tunjukkan bahwa penelitian ini adalah untuk menutup gap. Answer the question asked. Kalau tadi dia menanyakan pertanyaan, raising a question, maka penelitian ini untuk menjawab pertanyaan itu. Or continue the research tradition. Kalau tadi dia bilang bahwa oke, penelitian ini sudah ada, beberapa penelitian sudah ada, tapi masih dibutuhkan penelitian yang lebih banyak lagi untuk memverifikasi, maka dia bilang bahwa penelitian ini akan memberikan informasi yang lebih lanjut terhadap apa yang sudah ditemukan. So that's by mean occupying a niche. Caranya bagaimana? Nanti kalian bisa outlining a purpose. Jadi kalian kasih tahu bahwa tujuan penelitian ini, mas biasanya, so this research was conducted to fill the gap atau to fill the lacuna misalnya. Misalnya in this article the aim is, atau misal this article I argue, atau the article discusses, itu adalah purpose-nya. Kemudian yang kedua, kalian mungkin caranya adalah dengan, nih, this paper describe, menjelaskan tentang penelitian yang sedang dilakukan. Ada lagi misalnya apa? Announcing principal findings. Jadi boleh di dalam introduction itu, finding-nya udah disebutkan di sini, Kian. Oke, jadi karena ingat bahwa penelitian itu kan sudah dilakukan. Ini tapi tidak berlaku ya kalau proposal kalian ya. Karena proposal kalian kan belum dilakukan. Ini kalau untuk tulisan di jurnal. Penelitiannya kan sudah dilakukan. Makanya finding yang tadi adanya harusnya dia jelaskan di bagian nanti setelah metodologi. Dia sebutkan di sini. To show apa? Untuk menunjukkan bahwa karena temuan tadi kan menutup niche tadi. Gitulah. And then the last one adalah indicating the structure of the research article. Jadi dia akan mengasih tahu bahwa first atau in the first section I will discuss about this. Setelah itu saya akan menjabarkan tentang ini. Lalu saya akan mendeskripsikan. That's why it called the structure of the research article. This is usually common if you are doing a conceptual paper, conceptual paper. Jadi ini biasanya dilakukan kalau kita menulis paper konseptual. Artinya kita tidak melakukan penelitian. Jadi kita cuma misalnya membaca penelitian-penelitian terdahulu, kemudian dari penelitian ini kita datang dengan ide baru, tapi tidak ada data empiris kan. Usually people use this one, the structure of the research article. Okay. If you have any question, you can ask question. But if the question is because you think that I don't really understand this, I will provide you with further explanation through example. Ada pertanyaan kira-kira? Saya stop dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Let's come directly. Saya contohkan tadi kita mulai yang pertama. Ingat nggak yang minggu lalu saya katakan bahwa oke, make sure you identify your construct first. Pastikan kalian identifikasi dulu di judul kalian itu construct-nya apa saja gitu. Jangan keluar dari construct. Di dalam introduction kalian, maka kalian akan menunjukkan bahwa kenapa construct-construct dalam penelitian itu. Kenapa penelitian ini penting untuk orang-orang di bidang kalian atau untuk bidang kalian dengan cara menyebutkan construct-construct-nya di dalam introduction.
Kalau minggu lalu kan saya sebutkan, saya kasih contohnya itu kan ada itu native English speaker competence dengan non-native English speaker speaking competence. Lalu yang dia mau lihat itu adalah persepsi siswanya terhadap kompetensi gurunya dalam berbicara apabila gurunya itu orang asing atau misalnya orang penutur bahasa Inggris asli atau gurunya bukan non atau bukan penutur yang asli gitu ya. Nah, maka waktu dijelaskan di awal dia akan mengasih tahu itu kenapa persepsi itu penting, ada apa misalnya dengan speaking competence, lalu kemudian ada guru kenapa ada native speaker and non-native speaker. Nah, sekarang saya akan berikan ini adalah tulisan saya yang sudah diterima, tapi nanti terbit baru bulan 6. Oke, ini dari penelitian yang didanai di prodi saya, dan saya akan tunjukkan sama kalian. I keep telling you, find the text mentor. Find the text mentor. Gimana sih contoh text mentor yang bagus? Saya punya penelitian, judulnya itu adalah Publish or No Degree, Cultivating a Scholarly Writing Group for Indonesian Master Students of English Education. Nanti saya tunjukkan ininya, artikelnya. Bahasan saya adalah tentang membangun suatu grup menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa magister Indonesia jurusan pendidikan bahasa Inggris. Itu judul saya. Lalu ketika saya memilih judul ini, saya mencari banyak referensi. Text mentornya bukan cuma satu, but this is one of the text mentor. Ini adalah salah satu text mentor yang saya gunakan. Kalau kalian perhatikan, text mentor itu gimana? Try your best finding something like this. Carilah sebisa mungkin yang dia kayak begini gitu. Lihat. Kalau tadi saya mengatakan bahwa saya mau melakukan penelitian, di mana di dalam penelitian saya itu saya mau membangun suatu bagaimana caranya mendesain atau membangun suatu grup atau suatu kelompok menulis ilmiah untuk anak-anak magister yang jurusan pendidikan bahasa Inggris. My text mentor, lihat. Promoting, judulnya gini, Promoting Writing Among Peers. Lalu dia bikin di sini apa? Establishing, sama aja. Establishing a community of writing practice, bedanya apa? Kalau dia membangunnya untuk para dosen muda. Kalau saya tadi, tinggal itu aja saya konteksnya saya gantikan. Kalau yang ini dia bangunnya untuk dosen muda, kalau saya untuk mahasiswa. Find something like this. Cari yang kayak begini gitu. Jadi kalau misalnya konteksnya berubah, oke, kalian mau ngambil sama persis, tapi dia yang melakukannya di Norwegia, kalian pindah ke Indonesia, itu bisa. Kalau di sini kebetulan memang dia konteksnya berpindah, kok ini kan dilakukan di saya nggak ingat ini di negara mana gitu, tapi yang jelas bukan di Indonesia, dan dia partisipannya adalah dosen-dosen muda. Kalau saya konteksnya di Indonesia, partisipannya adalah mahasiswa. But I can use this one. Oke, sekarang kita lihat. Dia mau judulnya itu di sini ada writing, ada ya. Kemudian ada komunitas praktek menulis, lalu kemudian konstruknya itu adalah dosen muda atau akademisi yang muda atau masih baru gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana dia proclaiming the territory. Claiming teritorinya itu dia mengatakan seperti ini. Dia mulai dengan sedikit saja. Dia mulai dengan bahwa akademisi itu menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk mempublikasikan atau menerbitkan sebagai fokus utama bagi kampus yang dia menekankan pada penelitian. However, kampus sekarang di seluruh dunia itu selalu mengatakan they are researching campus, bahwa mereka itu adalah kampus untuk meneliti. Lalu, selanjutnya dia bilang bahwa tantangan untuk menulis academic writing itu banyak untuk para akademisi ini. Bisa jadi karena apa? Karena ada tugas mengajar, kemudian apa? Ada lagi mengajar dan juga melakukan komunikasi konsultasi dengan siswa, artinya waktunya habis untuk mahasiswa, and other non-academic activities.
Oke. Dan yang aktivitas-aktivitas lainnya yang kesemuanya ini membuat akademisi ini fokusnya terbagi-bagi. However, much of the existing literature kan gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa akademik yang ditekankan yang nomor satu, bahwa akademisi itu perlu untuk terus-terusan menulis karena itu tuntutan dari kampus. Tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa berfokus hanya menulis saja karena banyak tugas-tugas lain. Nah, ini adalah masalah yang dia sebutkan. Lalu dia bilang hanya saja banyak penelitian yang sudah ada di sini gitu ya. Fokusnya lebih pada teknik apa saja yang dibutuhkan untuk untuk menulis akademik. Misalnya apa? Motivasi, fokus mereka lebih ke motivasi, kemudian time pressures, kemudian the experience, bukan kepada masalah-masalah yang terkait dengan writing-nya gitu loh. Lalu penelitian menunjukkan bahwa ternyata para akademisi yang lebih berhasil dalam menulis itu bukanlah para akademisi yang tidak terlalu sibuk, tetapi mereka bisa menyampingkan waktunya atau tugas dan fokusnya terhadap pekerjaan yang lain dan digunakan untuk menulis. Oke, artinya apa? Time management. Oleh sebab itu, meskipun academic writing itu susah bagi banyak orang, oke, maka diasumsikan akan lebih susah lagi bagi akademisi yang baru memulai karirnya. Karena banyak aspek-aspek lain yang baru bagi mereka dan tentunya dianggap menantang. Maka fokus penelitian ini adalah bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri dan produktivitas dalam menulis akademis untuk para peneliti muda atau untuk para akademisi muda. Lihat, dia tidak lari kemana-mana. Publication, lalu kemudian karena dia cerita akademisi, dia cerita apa tugasnya akademisi itu. Lalu yang dia tunjukkan logikanya adalah publication itu ada penting bagi para akademisi, bagi para dosen. Namun pada kenyataannya mereka disibukkan dengan tugas-tugas lain. Lalu ternyata ketika dicari tahu bahwa akademisi yang banyak menulis itu, yang banyak menghasilkan publikasi itu bukan karena tugasnya lebih sedikit, tapi lebih karena apa? Dia bisa memanage waktunya dan fokusnya untuk tugas-tugas menulis. Oke. Dan penelitian sebelumnya biasanya fokusnya lebih kepada hal-hal lain kayak motivasi, kemudian waktu, tekan waktu, kemudian pengalaman daripada berfokus pada alasan-alasan terkait dengan tadi, dengan banyaknya tugas, dengan misalnya kegiatan-kegiatan lain yang membuat sibuk para dosen. Makanya dia mengatakan bahwa karena penelitian sudah menunjukkan kalau seandainya dosen bisa memanage waktunya, kalau dia bisa memanage fokusnya untuk tugas-tugas menulis, dia akan lebih berhasil. Makanya dia mengatakan dia akan mencoba untuk meningkatkan produktivitas dan kepercayaan dirinya dalam academic writing melalui ini tadi community of practice tadi grup tadi. Oke, I will stop this one. Lalu lihat di sini dikatakannya kan di situ tadi ada early career. Dia menerjemahkan early career researcher itu adalah ini adalah para akademisi yang dia sudah menamatkan PhD-nya, doktoralnya kurang dari 5 tahun. Jadi kalau misalnya dia udah doktor, lalu kemudian dia sudah bekerja 5 tahun, itu nggak masuk nanti sebagai partisipannya. Oke, I'll stop share. Nah, itu tadi dia caranya untuk menunjukkan kenapa fokus ini penting. Oke, and this is what I did. Kalau saya melakukannya seperti ini. Nah, oke.
Ingat tadi saya menjadikan itu teks mentornya dan penelitian saya ini. Kalau dia tadi kan ini ya, apa namanya, dia judulnya apa tadi, Writing Among Peers. Bentar saya baca dulu. Dia tadi, oh nih, promoting, sorry. Dia tadi kan promoting among peers, lalu dikasihnya titik 2. Saya pakai model yang kayak gitu, tapi bedanya saya menggunakan apa ya, istilah, bukan proverb, proverb itu apa bahasa Indonesianya? Bukan pepatah. Ini adalah istilah atau jargon yang cukup dikenal di konteks perguruan tinggi. Cuma bedanya yang sering itu judulnya adalah publish or perish. Jadi itu adalah istilah yang sering disebutkan dosen mempublikasikan atau menghasilkan artikel atau musnah. Jadi ini adalah jargon yang dikenal bagi dosen-dosen di seluruh dunia. Kalau mau karirnya naik, kalau mau kepangkatannya naik terus, maka dia harus menulis, mempublikasikan tulisan-tulisannya. Kalau tidak, ya udah habis, dia tidak akan bisa kemana-mana. Ya sampai di situ mentok pangkarnya. Tapi saya modifikasi menjadi publish or no degree. Kenapa? Karena ini adalah anak mahasiswa. Dan kalau mereka tidak publikasi, mereka tidak diizinkan untuk tamat. I do not know with you, tapi di prodi kami, kalau saya nggak tahu kalau peraturannya di kalian apa. Kalau di sini apa namanya? Kalau di di Winsu itu mahasiswa wajib punya publikasi di jurnal Sinta, paling tidak terindeks terakreditasi Sinta 3. Oke, sebagai syarat mereka untuk tamat dari prodinya. Makanya saya bikinnya adalah publish or no degree. Lalu kemudian cultivating ini sama dengan establishing. Lalu kalau dia community of practice, saya enggak scholarly writing group. Lalu saya bikin partisipannya adalah mahasiswa magister Indonesia jurusan pendidikan bahasa Inggris. Now let's see. Konstruk saya, di mana saya melakukan argumennya, saya mulai dulu dengan mengatakan kenapa sih publikasi itu penting bagi para sivitas akademika. Sivitas akademika itu adalah orang-orang yang ada di kampus. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, karena saya nggak tahu apakah ini cuma 10 tahun atau lebih dari 10 tahun, dalam beberapa dekade terakhir bahwa apa namanya, peningkatan globalisasi dan marketisasi, dari pendidikan tinggi sudah meningkatkan kompetisi internasional di sektor pendidikan tinggi. Ini maksudnya apa? Mengatakan bahwa sekarang kampus-kampus termasuk di Indonesia sibuk dengan QR ranking. Pokoknya dia berapa rankingnya. Asik itu aja. Berapa rankingnya di dalam kampus. Lalu kemudian kalau di dunia itu misalnya UI itu ranking berapa. That's what it means by international competition in the higher education sector. Kemudian and driven by the passionate pursuit of global university ranking. Dan kemudian apa? Didorong oleh keinginan menjadi apa? International. Kan itu kan rata-rata kan kita selalu mengatakan global atau misalnya apa? World campuses misalnya. Sibuk dengan itu, saya rasa di USU juga begitu, di UIN juga begitu, di mana saja, bukan cuma di Indonesia. Lalu saya mengatakan, gara-gara ini gitu loh, dalam beberapa tahun ini gitu, yang namanya globalisasi dan marketisasi terhadap perguruan tinggi itu semakin meningkat. Dalam konteks apa? Dalam konteks kompetisi mendapatkan ranking di dunia gitu. Supaya apa? Supaya diakui sebagai world class university. Lalu saya sebutkan. Nah, setelah tadi ini mereka berebut menjadi world class university, lalu saya katakan bahwa yang diukur dalam hal mencapai world class university itu adalah research output dan quality. Karena luaran dan kualitas penelitian institusi yang diukur melalui ada berapa banyak jumlah publikasi dan sitasi
memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perankingan kampus, maka pemerintah di seluruh dunia, saya mau masuk di makronya dulu untuk menunjukkan bahwa ini permasalahan yang bukan cuma ada di Indonesia. That's the macro. Bahwa pemerintah di seluruh dunia sudah mematokkan atau sudah memulai perjalanan menuju world class university dengan menetapkan atau merekatkan peraturan publish or no degree. Polisinya publish or no degree. Pokoknya kalau kalian nggak publikasi, kalian nggak boleh tamat. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Advanced degree itu berarti kalau tidak magister, doktoral. Anak undergraduate kan bukan. Dia kan hanya degree biasa. Oke. Sebagai konsekuensinya, maka hasil penelitian semakin diinstitusionalisasikan oleh institusi-institusi perguruan tinggi di Indonesia, di dunia. Apakah dia dijadikan sebagai syarat untuk tamat atau dia hanya dijadikan sebagai ekspektasi terhadap mahasiswa graduate? Kalau di kampus saya waktu di Amerika itu bukan jadi syarat, tapi mahasiswa itu setiap yang ada namanya conference, setiap break itu mereka harus diharapkan ikut konferensi sana, ikut konferensi sini, kemudian mereka harus melakukan publikasi. That's expectation. Jadi, itu yang diharapkan gitu. This publication pressure has placed graduate student under mounting and unprecedented pressure. Jadi gara-gara inilah, gara-gara tekanan, tadi sibuk kampus-kampus mau publikasi, mau jadi kampus yang ada berkompetisi di top dunia. Yang salah satu yang diukur itu adalah ada berapa banyak jumlah publikasinya. Karena ini, makanya kampus-kampus itu sibuk membuat peraturan yang di mana peraturan itu salah satu itu adalah mewajibkan mahasiswa pascasarjana untuk mempublikasikan tulisan mereka sebagai syarat untuk tamat. That's what I say. Nah, karena ini dijadikan sebagai syarat, maka tentunya tekanan untuk menghasilkan publikasi itu semakin dirasakan oleh mahasiswa graduate. Lihat, saya belum masuk ke magister ya. Itu paragraf pertama. Paragraf yang kedua, lalu saya mengatakan bahwa pentingnya mempublikasikan karya ilmiah ini sudah semakin kelihatan bagi mahasiswa pascasarjana yang saat ini terdaftar di program-program magister. Di sini saya masukkan. Oke, tadi kan dia pascasarjana itu lebar ya, ada magister, ada doktoral. Di mana mahasiswa itu biasanya dibutuhkan atau dituntut untuk mempublikasikan temuan penelitian mereka dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang dia menggunakan peer review sebelum mereka tamat dari program studi mereka masing-masing. Siapa yang mengatakan ini? Ada orang Indonesia, ada orang luar. Kalau nanti saya masukkan orang Indonesia saja, jangan-jangan ini hanya berlaku di Indonesia, kan gitu. Lalu lihat, setelah saya sebutkan bahwa ini terjadi bukan cuma di Indonesia, karena Lee and Chuang ini melakukannya di luar negeri. Fenomena yang sama, tadi kan saya cerita makro, bahwa itu sudah ada di konteks global. Lalu saya sebutkan, saya kecilkan jadi mikronya di konteks Indonesia. Saya nggak bisa tiba-tiba masuk ke Indonesia. Nanti kalau saya masuk ke Indonesia, maka kalau saya mau publikasikan ini di level dunia, orang itu tidak akan menerima. Nah, ini kan cuma permasalahan di Indonesia. That's how I saw that this topic is important, because it is something that becomes the concern of global researchers, bahwa peneliti-peneliti bukan cuma orang Indonesia, di dunia juga membahas ini. Similar phenomenon could also be observed in the context of Indonesian higher education institution yang mewajibkan mahasiswa magister itu untuk mempublikasikan karya mereka di jurnal-jurnal terakreditasi secara nasional yang dikenal sebagai Science and Technology Index Journal. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar. Lalu menerbitkan menerbitkan artikel di jurnal-jurnal Sinta ini
menjadi semakin krusial, menjadi faktor yang semakin krusial bagi mahasiswa pasca sarjana di Indonesia dalam 1 tahun terakhir, karena dia baru keluar tahun 2014 peraturan ini. Semenjak dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai kewajiban publikasi karya ilmiah untuk sarjana, magister, dan untuk doktoral. Oke. Lalu, karena sudah ada peraturan pemerintah ini di Publication Requirement and Genders High Pressure for Master Student. Karena kalau mereka tidak punya artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi selama masa studi mereka, berarti mahasiswanya dianggap tidak memenuhi syarat untuk bisa tamat atau untuk bisa mendapatkan gelar magister mereka. That's the second one. Lalu saya sudah menyelesaikan tadi Indonesia sudah saya masukkan, kemudian kenapa publication, yang belum saya masukkan adalah scholarly writing group-nya. Di mana letaknya? Di paragraf ketiga. Nah, lalu saya katakan bahwa untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa pasca sarjana dalam memproduksi hasil penelitian, maka institusi perguruan tinggi biasanya memberikan support terhadap perkembangan menulis siswa melalui, nah ini dia, program-program yang terkait dengan penelitian maupun menulis, termasuk including writing groups, yang biasanya, disinilah dia tempatnya, yang biasanya diinisiasi oleh prodinya atau oleh supervisornya. Lalu, di mana writing group ini dia ditempelkan, dia theoretical framework-nya adalah communities of practice-nya si Lev and Wenger. Oke, di mana yang namanya writing group itu dia biasanya punya 2 komponen. Yang satu itu ada programnya yang efektif. Lalu yang kedua itu ada pengembangan keprofesionalannya. Jadi ada goal-nya, kemudian ada waktunya, kapan dia. Kenapa ini disebutkan? Karena nanti untuk menunjukkan bahwa inilah dia yang menjadi isi di dalam desain kelompok studi atau kelompok menulis yang saya buat dalam penelitian ini. Oke, so that one. Itu 1, 2, dan 3, that's claiming the territory. Untuk menunjukkan bahwa ini penting. Dan semua konstruknya sudah dibahas. Oke? Jadi tadi model yang pertama ada gitu ya. Nah kalau kalian harus butuh yang kayak gini. Karena kan kalau dia proposal itu kan nggak boleh cuma kayak singkat tadi aja. Kalau tadi kan dia sangat singkat kan, nanti takutnya kurang halamannya. Oke, what next? Yang sederhana. Contoh lainnya. Yang sederhana itu adalah ini yang saya kasihkan. Nih. Lalu saya katakan bahwa di judulnya adalah tentang code switching sebagai strategi mengajar di kelas IFL. Sorry, belum saya share ya. Ini yang saya lakukan. Ya. Judulnya adalah code switching sebagai strategi mengajar di kelas IFL. Lalu fokusnya adalah terhadap praktek yang dilakukan oleh dosen-dosen di Indonesia. That's the focus. Oke, lihat ada code switching, lalu kemudian dia sebagai strategi mengajar, lalu kemudian ada dosen-dosen Indonesia. Now let's see, bagaimana saya mengclaimingnya, mengclaiming teritori supaya ini masuk. Saya dudukkan dulu kenapa code switching ini penting, terutama dalam konteks bahasa. Lihat, saya sebutkan bahwa di komunitas yang global saat ini, yang namanya language contact itu menjadi tak terhindarkan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penyebaran atau menilai atribusi terhadap atau nilai tambahan terhadap bilingualism. Karena code switching itu di bawah bilingualism bahasannya. Oke. Lalu keberadaan dari bilingualism
Yang di sini saya kasih definisinya, yang menuju kepada apa? Praktek penggunaan dua bahasa secara bergantian. That's bilingualism. Lalu saya bilang bahwa keberadaan bilingualism ini menuntut atau menjadikan hadirnya beberapa fenomena linguistik. Dan fenomena-fenomena ini biasanya ditandai dengan intertwinement. Intertwine itu saling berbelit. Keterbelitan dari elemen-elemen suatu bahasa dengan elemen-elemen dari bahasa lainnya. Contohnya apa? Lexical borrowing, transferring, interference, code switching. Di sinilah saya masukkan. Oke, nampak kan? Bahwa dia adalah bagian dari bahasa. Itulah kalau kalian mau menunjukkan, ini adalah bagian dari bahasa. Lalu, selama terjadi interaksi di antara orang-orang yang memiliki kemampuan dua bahasa atau lebih. Salah satu fenomena linguistik yang banyak sekali ditemukan dalam interaksi pembicara bilingual itu adalah code switching. Yang selanjutnya nanti akan disebut dalam paper ini sebagai CS. Itu yang pertama. Saya mendudukkan code switching itu di konteks bahasa. Lalu yang berikutnya. Nah, ini pendek. Lalu berikutnya saya bahasnya apa? Lalu saya katakan bahwa apa yang terjadi di konteks ini? Bahwa yang namanya code switching itu pada dasarnya dia diterjemahkan sebagai praktek merubah suatu bahasa ke bahasa lain, apakah dia dalam suatu single utterance atau dalam satu ucapan atau di dalam suatu wacana. Jadi beberapa kalimat gitu ya. Lalu it was axiomatic, jelas bahwa pada awalnya ini bahwa makanya ada kata was kan, bahwa code switching itu dianggap memiliki konotasi negatif. Pada awalnya dia dianggap diasosiasikan dengan apa? Karena apa? Kenapa orang yang melakukan code switching? Karena dia kurang kemampuan linguistiknya atau dia dianggap tidak pintar. Ini penelitian yang mengatakan. Lalu peneliti terdahulu juga menyarankan untuk menghindari code switching di dalam interaksi karena dia dianggap sebagai perwujudan dari penggunaan bahasa yang salah dan dapat menyebabkan kebingungan dan terjadi intervensi bahasa. Itu awalnya. Lalu saya menunjukkan what happens in this. However, hanya saja dalam tahun-tahun belakangan ini yang namanya code switching itu sudah semakin dilihat sebagai sesuatu yang dianggap positif. Kenapa? Karena banyaknya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kejadian yang sering terhadap penggunaan code switching ini yang dilakukan oleh para pembicara bilingual yang dia memiliki kompetensi yang cukup bagus di komunitas-komunitas bilingual. Artinya bahwa orang yang punya kemampuan, kalau tadi kan katanya lack of linguistic competence, ternyata orang yang dia punya kemampuan bagus pun menggunakan code switching. Hal ini menunjukkan bahwa code switching itu bukanlah suatu pertanda kemunduran bahasa, tetapi malah sebagai penanda bahwa pembicaranya memiliki kontrol yang tinggi terhadap pemilihan bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Itu yang dikatakan. Dan pemilihan bahasa ini dipengaruhi, jadi tadi dia melakukan code switching-nya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti apa? Kemampuan dia atau profisiensinya di dalam berbicara, lalu apa topik diskusinya, lalu di mana settingnya, lalu apa hubungan dia dengan si pendengarnya, bagaimana attitudes-nya, lalu apa emosinya terhadap suatu bahasa tertentu. Jadi ini juga yang mengatakan bahwa that language is closely related to emotion. Contohnya saja kita orang Indonesia pasti akan merasa sangat awkward kalau disuruh mengatakan I love you dalam bahasa Indonesia. Coba kalau bahasa Inggris, I love you pasti gampang. Kenapa? Kita merasa we are not
we are extend to that language. Sama kalau kita mau curhat, kayak manapun fasihnya dalam bahasa Inggris, kita pasti akan memilih bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya kita merasa itu lekat dengan emosi. Ada pembelajaran terhadap ini. So language relation in emotional regarding to emotional situation. Jadi kalau dilihat, kalau orang yang dia bilingual itu, ketika dia marah dia cenderung pakai bahasa apa. Kalau di konteks ini dia bahasa apa gitu. Lalu di mana saya tunjukkan lagi supaya masuk ke dalam classroom interaction. Saya bikin di sini. Bahwa dengan poin-poin positif tentang code switching, maka penelitian yang berfokus pada code switching di dalam berbagai bidang dan lingkungan ini semakin meluas, semakin berkembang di beberapa dekade belakangan ini. Salah satu yang paling banyak menarik perhatian dari para peneliti itu adalah code switching dalam bidang pendidikan bahasa. Oke, penggunaan code switching untuk tujuan pendidikan ini sudah banyak dilakukan dalam berbagai setting dan konteks yang berbeda. Stop sampai di sini. Nanti berikutnya saya mau melakukan apa? Saya mau melakukan establishing the niche. Karena saya mulai menunjukkan apa yang sudah dilakukan orang. See? Lalu apa yang saya lakukan ketika saya mau mengatakan code switching yang dia dipraktekkan oleh guru? Saya tunjukkan dulu bahwa code switching itu adalah bagian dari fenomena bahasa. Lalu apa yang terjadi bahwa code switching-nya ini dulu sebenarnya adalah sesuatu yang dianggap negatif. Tapi semakin sekarang dengan semakin banyaknya orang bilingual, malah code switching ini adalah praktek yang common dan yang dianggap dia malah menunjukkan kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa. Lalu supaya tadi kena dia prakteknya dia adalah sebagai strategi pembelajaran, saya tunjukkan bahwa code switching itu dilakukan. Karena apa? Karena terkait dengan apa tujuan dari si pemakainya atau si pembicara. Supaya nanti menunjukkan kenapa penting dilakukan penelitian saat guru melakukan code switching di ruangan kelas. Kan bukan karena dia just like what I'm doing. Oke. Ada saya merasa ketika saya ngomong pakai bahasa Inggris, saya mulai lihat muka kalian udah agak-agak aneh. Lalu saya balik ke bahasa Indonesia. Tuh, that's my purpose. Lalu kemudian ada saya anggap nanti poin-poin yang dia sangat penting, saya sampaikan bahasa Inggris, kemudian saya ulang lagi, saya sampaikan lagi dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya saya mau kalian comprehension-nya lebih tinggi gitu loh. So I have my own purposes when I use this one. Tapi ketika saya sampaikan sesuatu yang saya anggap umum, yang pasti kalian sudah familiar gitu. Kayak tadi, when I say a niche, saya tahu kalian tidak akan familiar dengan a niche. Makanya saya bilang cerung loh, yang dia dijelaskan bahwa ini, that's my purpose. Itu yang saya lakukan gitu. Ketika menunjukkan bahwa code switching itu ternyata adalah praktek. Saya nggak tahu, ada nggak kalian yang melakukan code switching? If you want to do that, that can be your inspiration. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan, oh ya kalian mau melihat apa sih code switching yang dilakukan terhadap guru di dalam apa, misalnya di dalam international school. Kan di Indonesia, di Medan tuh kan banyak yang katanya so-called international school, tapi saya nggak yakin bahwa gurunya pakai bahasa Inggris semuanya. Lihat kenapa dia menggantinya ke bahasa Indonesia gitu loh. Yang jelas kita asumsikan kalau dia guru international school kan dia dianggap bisa berbahasa Inggris kan gitu kan. See? For me, I'm not afraid that when I speak Indonesian and then you would thought that I was not able to use the language. Saya nggak ada, sudah di situ dia perputarannya. Saya tidak ada khawatir ketika saya pakai bahasa Indonesia kalian berasumsi bahwa ini mem ini karena nggak bisa bahasa Inggris, nggak gitu. See, that's to show the shift between kalau dulu kan orang pakai bahasa Inggris digabung-gabung, oh dianggap dia berarti karena nggak mampu kan gitu kan. Nah, particularly with teacher, kalau guru itu kan dianggap orang yang memahami gitu kan. Kenapa dia masih mempraktekkan code switching? That's what I do. Mau cari tahu apa sih sebenarnya tujuan dia gitu. Oke, makanya kalau dilakukan penelitian dia enak. Nomor satu adalah kita lihat code switching-nya jenisnya berapa kali dalam interaksi. Lalu dijeniskannya interaksi. Itu pertanyaan yang pertama, what type of code switching kan gitu kan. Lalu kalian mau nanyakan kedua, the purpose, kalian mau cari tahu purpose-nya. Oke, nah setelah nanti purpose-nya ini dengan apa? Dengan menginterview si guru. Kenapa dia? Kan pasti harus melakukan apa? Observasi dengan apa? Di video recording. Lalu kalian tanya, ini kenapa dilakukan ini? Ini kenapa kamu melakukan code switching? Lalu supaya pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang ketiga yang ditanya? Tanya siswanya, apa persepsi mereka terhadap code switching guru ini?
Kan gurunya mengatakan, ayo saya pakai code switching karena supaya siswa saya paham. Benar nggak ketika code switching gurunya siswanya paham? So that's example. Oke, any question? Itu baru kita di level pertama ya, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini penting. Jadi bukan dia nulis itu suka aja, yang penting banyak. Oh, udah aku masukkan ini semua. Definisi aja bisa nanti entah berapa puluh kata definisi. Definisi lagi gitu loh. This is the reason kenapa orang Indonesia hampir rata-rata mengatakan, susah kali nulis di Scopus, misalnya mahal misalnya. Aku udah nulis ini udah sampai sekian halaman bercakap-cakap, dia sendiri nggak ada referensinya. It doesn't work. Dia kan ngomong aja sendiri. Sementara di dalam artikel semuanya harus disupport dengan argumen. Siapa yang bilang begini? Kita boleh mengatakan ini, tapi siapa argumennya gitu loh. Bandingkan dengan tulisan, dia merasa nanti kayaknya udah bagus sekali tulisan ini. Kenapa? Karena di konteks internasional itu harus ada dalam introduction kalian, supaya kalau artikel editornya tahu bahwa oh iya, dia mudah menunjukkan kalau topik ini penting sesuai dengan jurnal ini. Lalu dia berarti sudah membaca apa yang sudah dilakukan orang terhadap topik ini. Lalu berikutnya setelah dia membaca, dia tunjukkan bahwa memang ada yang masih belum. Dan dia menawarkan sesuatu yang baru, dia menunjukkan apa yang baru dalam penelitian dia yang sehingga bisa berkontribusi terhadap penelitian yang sudah ada. Kalau tak ada yang baru, what's the point? Ngapain orang mengeluarkan itu lagi? Kan itu kan yang biasanya kalian sering lakukan kan. Ini udah ada, aku cari. Oh, ini udah ada, kakak kelas udah ada. Itu lagi kalian tunjukkan. Itu lagi kalian buat. Is it okay? Oke, selama kalian bisa tunjukkan what's different with yours. Itulah nanti letaknya niche-nya. Jangan udah tahu punya kakak kelasnya kayak gitu, yang diganti apa? Yang diganti cuma bukunya aja. Alah, kalau cuma bukunya aja, untuk apa gitu. Dan dia asumsinya masih kayak begitu gitu. Oke? Mem, izin tanya boleh, Mem? Yes. Jadi tadi kan Mem udah ngasih contoh langsung ya Mem ya dari artikel yang buat. Berarti sepemahaman saya berarti untuk susunan introduction itu seperti piramida yang terbalik ya Mem ya. Jadi dia dari atas itu kita lihat dari secara global dulu permasalahannya, and then baru masuk yang kayak tadi di Indonesia dan lain-lain sebagainya sampai dia ke niche-nya tadi ya Mem ya. Iya. Jadi yang mau saya tanya ini Mem, kalau misalnya kita buat artikel yang namanya artikel introduction itu termasuk nyawanya sebuah artikel gitu ya, karena di situ terletak problem dan lain-lain sebagainya. Idealnya gitu Mem, untuk sebuah artikel itu terdiri dari berapa paragraf dan bagaimana cara untuk membuat paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya itu dia kohesinya tepat gitu, berpadu padan yang bagus gitu. Kadang kan ada saya sendiri gitu pernah buat Mem kayak di paragraf pertama nih udah oke nih gitu misalnya gitu kan, udah ngelihat secara global. Tiba-tiba masuk ke paragraf kedua dan paragraf ketiga itu ternyata nggak nyambung ya. Jadi kok lari sana ke sini ya gitu. Koherensi. Oke. Sih. Nah, ini balik lagi kalau ditanya Mem, ini di mana? Apakah ada bukunya? Yang nggak ada. Ini adalah praktis. Dan ini nanti saya tunjukkan sama kalian. Ini adalah berbasis praktis. Semakin kalian banyak, semakin kalian tahu gitu ya. Nah, tadi yang benar Mem itu harus dari global ya. Makanya ada dia namanya makro, meso, and mikro. Tahu alasannya kenapa? Karena kita mau menunjukkan bahwa penelitian kita ini penting. Apa salah satunya adalah bahwa ini menjadi topik yang dibahas orang di seluruh dunia. Apalagi kalau kita mau mengirimkannya ke jurnal internasional. Jadi kalau kita cuma ceritanya misalnya cuma di Indonesia, misalnya kita hanya mengatakan di Indonesia, berarti ini cuma penting di Indonesia aja. Jangan-jangan ini nggak ada masalah di luar negeri. So what's the point? Itulah alasannya kenapa makro, meso, and mikro gitu ya. Nah, makro itu apa? Makanya saya dalam melakukan penulisan, saya selalu akan menunjukkan misalnya bahwa kayak tadi, ini dilakukan oleh orang di dunia. Tidak perlu spesifik mengatakan bahwa misalnya that these studies had been researched by global researchers. Nggak perlu pakai kata global. Tapi nanti di dalam referensinya itu nanti bakal kelihatan kok. Apakah kita referensinya pakai punya orang Indonesia semua? Kalau punya orang Indonesia semua berarti bahasannya nampak. Ya levelnya juga sampai Sinta. Bahkan Sinta 2, Sinta 1 pun udah nggak mau kayak gitu lagi gitu. Karena mereka kan mau naik, semakin naik peringkatnya gitu. Nah, jadi tadi kalau ditanya makronya itu apa? Global. Jadi kalau misalnya saya contohkan, kalian mau cerita tentang misalnya apa? Kalian mau ceritakan tentang code switching. Kalian ceritakan dulu misalnya code switching itu di konteks global. Global itu mana? Berarti kalian bisa boleh masukkan di
kayak benua yang berbeda, gimana code switching yang dilakukan oleh di Amerika Latin. Amerika Latin itu kan dia bahasa Inggris IFL kan, dia kan tidak, kalau di Amerika mungkin barangkali tidak terjadi karena mereka bahasa Inggris itu sebagai bahasa satu pertama gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin kayak di negara Meksiko, jadi kalian bisa menggunakannya dari beberapa negara yang berasal dari benua yang berbeda-beda. That's the global. Lalu mesonya bisa atau tidak harus dipakai kan? Nggak harus selalu. Tapi mesonya itu berarti kita kecilkan lagi konteksnya. Konteksnya apa? Berarti kalau sebelum ke Indonesia kita berarti cerita tentang Asia Tenggara. Berarti kita cerita mana? Nah, di Thailand, kemudian apalagi yang sama dengan Thailand, Vietnam, apalagi Kamboja gitu ya. Lalu setelah itu baru kita katakan bahwa similar phenomenon atau in the context of Indonesia. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ini ada di global dan ini juga menjadi sesuatu yang concern di negara kita gitu loh. Jadi itu. Tapi kalau nanti dia jadi gapnya, malah kita sebutkan bahwa kalaupun ini sudah menjadi global gitu, ini jadi suatu global, ternyata di Indonesia dia belum banyak digali. Itu nanti bisa jadi sebagai niche kalian tadi, bisa sebagai kalian occupying the niche. Kemudian yang kedua, Mem gimana caranya? Kok rasanya nggak nyambung? Itu sense. Kalau saya gini caranya, kalau saya share lagi, ingat ini adalah setiap kalian mulai paragraf baru, pastikan bahwa kalian sudah menyebut unsur itu di atasnya. That's how to do it. Karena saya nggak bisa ngasih contoh. Kalau saya punya, saya rasa sudah saya koherensikan. Tapi nanti dalam perjalanan, kalau kalian tunjukkan, saya akan bilang, nggak nyambung ini. Kenapa kamu habis ngomongnya ini ke sini gitu loh? Kok dari sini kenapa kamu masuknya kemari gitu loh? Jadi kalau saya contohkan, ini misalnya tadi. Lalu kita mulai yang ini ya. Nah, sebelum di atas, di paragraf pertama, saya kan tutup dia dengan, ini nanti bisa kalian pakai. Pokoknya gimana caranya biar dia kena konteksnya supaya dia nyambung. Nah, di sana kan saya mengatakan bahwa, nih, as a consequence, research output has become increasing by higher around the world as the graduation requirement, especially for graduate student. Saya mengatakan di ujung bahwa ini menjadi syarat bagi mahasiswa graduate. Gitu. Nah, di sini saya menutupnya dengan itu. Oke, graduate student. Makanya di sini bahwa pentingnya semakin jelas. Jadi tetap di sini bahasannya di ujung adalah bahas tentang graduate student, dia menjadi requirement-nya, maka di bawah saya mengatakan pentingnya publishing scholar untuk mahasiswa graduate supaya dia connect. Lalu lihat, ketika saya ujungnya di sini mengatakan tentang, lihat, the publication requirement and gender high pressure for master student as having no scholarly article. Oke, lalu dia bilang, saya mengatakan bahwa high pressure. Oke, mereka mendapatkan high pressure. High pressure inilah challenge-nya. Kan, saya sebutkan kan? Excessive pressure, itu dia tadi dilanjutkan. Ditutup dengan mengatakan bahwa mahasiswa mengalami banyak kali tekanan, maka saya bilang di bawahnya, untuk mengatasi tekanan ini, to make it coherent namanya. Lalu kemudian kalau misalnya kayak tadi, saya contohkan ya, ini nanti bisa lari ini, contohnya aja nih. Ini ada saya bisa contohkan ini. Kalau saya bilang bahwa this one, nah, kalau seandainya tadi ini tidak saya masukkan ini, kalau ini tidak saya masukkan ini, saya nggak bisa di sini menjelaskan apa itu code switching. Bingung nggak? Misalnya saya bilang gini, this phenomena are often characterized with the intertwine of the elements of one language with those of other language. Titik. Lalu di bawah ini saya bilang tiba-tiba code switching is, bingung nggak kalian? That's to show how it jump. Lompat dia kan jadinya kan? Saya tutup aja misalnya gini, this phenomena are often characterized with the intertwine of the element. Saya udah jelaskan itu. Kalau saya bilang bahwa fenomena ini biasanya ditandai, dikarakterisasi dengan apa? Dengan keterbelitan antara elemen-elemen dalam satu bahasa dengan bahasa lain. Titik saya di sini. Nggak saya tambahi dengan yang ini. Lalu tiba-tiba code switching adalah bingung nggak? Itulah dia yang jumping. Supaya dia jangan jumping, saya masukkan dia kemari. Lalu saya tutup dengan mengatakan bahwa yang paling fenomenon itu adalah, yang banyak itu adalah code switching. Baru di sini saya enak mengatakannya gitu. Bisa nggak kira-kira? Dapat nggak sense? Dapat, Mem. Dapat nggak? Oke. Nah, kemudian lalu sama dengan yang di bawah. Jadi saya akan menutup itu. Kalau misalnya saya dapat mahasiswa kayak gini, enggak, kamu harus bilang ini dulu, baru kamu bisa nyambung di bawahnya.
Nah, kayak begini kan, saya kan ceritakan ini, kenapa tiba-tiba the choice of language, kan gitu ya. Kenapa? Di sini harus saya bahaskan dulu bahwa tadi perform nih dia. To employ what rules is system when we go to this practice commonly as code switching as instructional strategy. Di situ kan saya masukkan. Ingat bahwa saya mengatakan bahwa switch from one language to other. Kemudian di sorry, ini sudah bukan introduction nih. Oh ya, sorry. Makanya. Nah, di sini. Nah, di sini kan saya menutupkan di sini bahwa bahasan saya sebelumnya adalah tentang yang tadinya dia negatif, sekarang dia menjadi positif. Oke, makanya since teacher play vital role, kemudian apa transition they perform this practice being the most naik turun lagi. Nah, di sini saya mau ngambil ininya. Nah, ini dia. Ingat bahwa di sudut saya di ujung tadi saya mengatakan bahwa sebelumnya dia negatif, kemudian apa? Dia menjadi positif. Lalu saya jelaskan positifnya dia nggak apa-apa, justru dia jadi advance control, kemudian dia memilikinya apa dan dia memiliki tujuan masing-masing. Dan disinilah saya sambung with the positive points, kan itu dia tadi. Karena saya tutup dia dengan poin-poin positif terhadap code switching gitu loh. Jadi sense-nya itu harus dapat. Hati-hati dia ketika berhenti, jadi nggak sembarangan. Tapi ketika nanti kalian merasa bahwa, oh ya dari paragraf 1 ke 2 kayaknya nggak nyambung, kok tiba-tiba lompat. Kalian harus bisa menyambungkan dengan satu kalimat to make it coherent. Harus bisa begitu. Tapi nanti kalau misalnya sense-nya, prakteknya, kalau semakin praktek, kalau saya biasanya langsung nampak, oh ini nggak nyambung, ini harus kalian tambah gini. Langsung kelihatan, I will say that ini dengan ini kok nggak nyambung gitu loh. Oke? Jadi kalau tadi yang nanya memang betul harus begitu. Kalau enggak kayak tadi saya itulah contoh palingnya itu kalau saya berhenti tadi di elements tadi lalu di bawah tiba-tiba saya kasih code switching is defined, bingung orang dari mana datangnya si code switching ini. Tapi karena sudah saya introduce jadi awal jadi bisa kelihatan. Oke. Any other question? Ada pertanyaan lain? Saya, Mem, izin, Mem. Ya. Nah, jadi saya ada 2 pertanyaan, Mem, mengenai satu mengenai introduction dan review of literature dari isinya itu sendiri. Yang kedua mengenai isi artikel Mem tadi tentang syarat publikasi Sinta 2 atau Sinta 3-nya mahasiswa sebelum lulus, Mem. Tapi sebelumnya saya berterima kasih karena dengan melihat struktur artikel Mem dan mendengar arahan dari Mem, pikiran saya lebih terbuka. Tapi sepanjang kita diskusi saya menemukan difficulties di sini, Mem. Kayak seperti yang Mem bilang, kayak kami itu kebanyakan jadinya mencontoh kayak punya abang kelas. Paling mengubah sedikit-sedikit. Oke lah, itu jadi refleksi ke diri saya kan, Mem, seperti saya mungkin bisa mengambil dari artikel lain, maksudnya artikel luar negeri untuk jadi bahan tesis saya. Tapi jatuhnya saya seperti imitate di ada artikel, Mem. Jadi kayak change a little bit atau make a little bit different gitu kan, Mem, dari artikel tersebut. Sementara yang dari saya lihat dari isi Mem, dia sudah kajiannya sudah lebih profesional, jadi sudah menjadi target para Scopus, Mem. Nah, yang ingin saya tanya ini mengenai penulisan-penulisan tentang strukturnya, Mem, untuk mengkupas tuntas struktur introduction review of literature. Jadi saya pernah mencoba, Mem, mensubmit ke jurnal yang mana dia cuma Sinta, bukan Scopus. Jadi di review of literature itu sendiri bahkan banyak ambigu yang saya temukan seperti jumping tadi, Mem. Sedangkan di kami sebelumnya di S1 itu enggak pernah ada diskusi tentang bagaimana pembuatan introduction itu sendiri dari awal paragraf, in the middle, sampai di end introduction. Tapi bahkan di review of literature itu banyak kesamaan yang mana kami mengutip pendapat-pendapat ahli yang di introduction pun sebenarnya itu sudah dijelaskan, Mem. Sudah dikasih, diulangin lagi. Ya. Iya, benar, Mem. Jadi apakah boleh, Mem, minggu depan kita kupas tuntas mengenai in the beginning of
introduction, the middle, in the end, and then for review of literature-nya. Dan yang kedua, Mem, baik, Mem. Yang kedua? Yang kedua, saya ingin tanya mengenai syarat publish Sinta 2 atau Sinta 3. Sebelumnya saya ingin, Mem, apakah untuk tahun ajaran kali ini itu diwajibkan Sinta 2 atau Sinta 3, Mem? Karena sebelumnya yang saya tahu sudah diwajibkan Sinta 2, tapi karena banyak kakak kelas yang belum lulus, berhasil, jadinya jadinya masih disahkan untuk publish di Sinta 3. Tapi yang mana saya tahu di sana itu, Mem, kadang jangankan untuk yang gratis ya, Mem, menemukan Sinta 3 atau Sinta 2. Untuk yang berbayar pun terkadang review oleh editornya itu sendiri memerlukan 3 bulan review gitu kan, Mem. Bahkan ada yang 6 bulan, belum lagi kapan saat kita mengikuti volume publish dari jurnalnya itu sendiri, Mem. Jadi apakah ada jurnal yang mungkin aksesnya bisa lebih mudah gitu, Mem. Belum lagi nanti ada syarat kami menjadi speaker, ya kan, Mem? Conference. Yes, Mem. Terima kasih sebelumnya, Mem. Maaf kalau saya sedikit panjang. Oke, yang pertama tadi ini sebenarnya kita sedang melakukan itu. Ini kan susunannya satu persatu gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat gitu, saya tidak bisa ngasih masukan sama kalian kalau kalian belum punya draft. Makanya mulai nulis. Jadi kalau kalian mulai nulis, kalian tunjukkan, saya masih bisa bilang, oh ini dengan ini nggak nyambung gitu loh. Jadi kalau kalian udah didapat fixnya, mulai nulis. Saya akan kasih tahu, enggak, paragraf ini harusnya ini di dalamnya, paragraf ini di dalamnya gitu ya. Jadi kita memang melakukan itu. Dan saya akan memecah-mecah ini. Cuma bedanya, saya akan melakukan ini menjelaskan introduction dulu, bab 1, lompat saya dulu ke bab 3, baru ke review literature. Kenapa? Review of literature ini adalah progressing. Dia itu snowballing. Nanti hasil penelitian kalian, finding kalian itu harus dikaitkan dengan review of literature. Makanya dia akan ditambah terus gitu. Makanya kenapa saya tidak terlalu ketat ketika dia masih proposal. Tapi benar, review literature yang ada sekarang ini pun hampir rata-rata itu salah. Kenapa? Review literature of INCRIT namanya. INCRIT itu tahu, disintegrated. Misalnya kalian cerita perception, definition of perception. Siap itu misalnya apa? Definisi aja udah habis berapa halaman. We are not talking about that one. Dia harus dalam konteks gitu. Tapi nanti kita akan masuk itu satu persatu gitu loh. Jadi makanya ini kita fokus dulu ke introduction-nya gitu ya. Dan ini saya sedang mengupas satu-satu itu apa yang harusnya ada di paragraf pertama, paragraf kedua kalau dia 3 paragraf gitu ya. Kalau bisa kalian menerangkan semua konstruknya dalam 2 paragraf, siapkan 2 paragraf. Kalau kalian butuh sampai 3 paragraf, tapi poinnya adalah jelaskan dulu konstruk kalian untuk menunjukkan penelitian ini penting, baru kita masuk ke 2 niche yang tadi, kedua step yang tadi, nanti akan saya tunjukkan juga. Oke. Lalu kemudian yang kedua, Mem, ada nggak ini, Mem? Kayaknya susah. Sebenarnya bukan susah nerbitkannya. Yang kalian submit tulisannya kualitasnya parah. Makanya dia lama. Nah, mahasiswa bimbingan saya anak S1 itu 21 orang. Dan mereka memilih jalurnya apa? Jalur tidak skripsi, mereka gantinya publikasi ilmiah. Tapi menulis publikasi ilmiahnya itu, mereka 1 semester hampir tiap minggu datang ke kantor saya, nuliskan di situ, di semester 7. Semester bulan 7 itu berakhir di Januari. Semester 8, bulan Februari mereka sedang libur kan? Saya suruh mereka hanya boleh publikasi di jurnal yang terindeks minimal Sinta 3. Kalau sama saya minimal Sinta 3. Walaupun untuk anak S1 itu boleh Sinta 4 gitu ya. Tapi kalau sama saya standarnya mesti Sinta 3. Jadi mereka hanya boleh menerbitkan publikasinya di bulan Maret supaya mereka dimasukkan ke semester 8. Kalau belum semester 8 dia nggak boleh jadi syarat, dia tidak bisa menggantikan skripsi. Apa yang mereka lakukan? Mereka tulis itu selesai semuanya di bulan Desember, lalu saya cek, saya ini apa segala macam. Di bulan Januari itu dikirim, di bulan Februari rata-rata mereka sudah punya LOA. Apa yang bikin dia cepat? Ketika disubmit harus lewat mata saya dulu. Kalau saya bilang belum, tidak, mau nangis pun kalian saya nggak peduli. Ikutin saya bilang, nanti setelah dia perbaiki, baru nanti ke saya yang membersihkan semuanya. Nanti saya yang menyebutkan ini dengan ini nggak nyambung, ini dibuang. Makanya saya harus memperbaiki artikel mahasiswa itu paling kuat 1 hari itu 1 atau 2. Kenapa? Otak saya udah nggak bisa mikir lagi gitu. Nah,
Kalau seandainya kalian punya pembimbing yang kayak begitu, yang tidak cuma menompangkan nama, tapi dia harus masuk nulis di situ, jangan namanya jadi taruh gitu. Maka rata-rata kalian pasti akan bisa publis dalam waktu apa? 1 bulan, 2 bulan tuh publis. Saya ada lagi kalau di jurnal yang di Sinta 3 atau Sinta 2, kalau saya bilang tolong ini terbitkan ya gitu. Udah lama periksa, udah langsung terbit, keluar loannya langsung. Karena mereka tahu saya pakai standarnya bagaimana gitu. Jadi sebenarnya bukan salah, bukan nggak banyak jurnalnya, amat sangat banyak jurnalnya, tapi pastikan bahwa manuskrip yang kalian itu memang sudah terlihat dengan baik. Sudah tersusun kayak yang tadi gitu loh. Kita nggak cerita standar Scopus ya, nggak, standarnya ya pokoknya gitu aja tadi. Kalau itu udah kalian lihat, nggak akan dicek lagi nanti sama reviewernya, kalaupun ada 1-2 paling. Karena dia udah merasa, udah masuk itu semuanya gitu. Itu yang membuat dia tidak dipublikasikan. Kenapa kalian lama? Sebetulnya dia tidak lama. Makanya kalau kalian melakukannya bersamaan dengan ini, harusnya dia tidak lama gitu ya. Oke. Nah, saya masuk dulu yang kedua tadi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Saya masuk dulu tadi yang kedua tadi supaya punya waktunya ya. Ingat yang 2 lagi adalah establishing a niche, lalu occupying a niche. Lalu kita lihat bagaimana contohnya. Yang pendek dulu saya contohkan. Kenapa? Nanti yang panjang bisa kalian contoh untuk skripsi untuk tesis kalian. Jadi contoh yang pendek tadi, nih. Apa yang saya bilang? Bahwa ini ya, di sinilah dia. Tadi kan saya cerita tentang penggunaan code switching untuk tujuan penelitian. Itu sudah banyak dilakukan di mana setting yang berbeda-beda, konteks yang berbeda-beda. Berarti saya nggak bisa mengatakan di Indonesia belum dilakukan gitu loh. Karena dia sudah banyak dilakukan. So I have read that. Lalu saya bilang mengatakan apa? Bahwa a plethora of studies, banyak penelitian yang sudah melaporkan tentang manfaat dari berbagai manfaat pedagogi dari mempraktekkan code switching dalam ruangan interaksi di dalam ruang kelas. Yang diantaranya, lihat, include improvement of learning outcomes. Saya tidak mengeluarkan misalnya gini, Ahmad and Yusuf melakukan penelitian dengan sekian orang yang dia menemukan bahwa ternyata pakai code switching itu tidak di literatur, itu tidak di introduction. Itu nanti di literatur. Oke, yang dia spesifik bahwa si ini melakukan penelitian terhadap sekian orang itu nanti di literatur. Ini kan nanti akan diulang lagi di dalam literatur review. Tapi dijelaskan konteksnya siapa yang dia teliti. Saya hanya menunjukkan saja bahwa topik ini sudah dilakukan, sudah banyak dilakukan, yang dia dalam temuannya itu menyimpulkan bahwa ternyata penggunaan code switching itu di dalam ruangan kelas, dalam interaksi kelas itu banyak manfaatnya. Yang dilaporkan itu diantaranya apa? Peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Ini yang melaporkannya. Ini saya salahnya, harusnya nggak ada kata N. Ahmad Yusuf sama si Turnbull. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa pakai code switching di kelas itu bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yang mengatakan si Schwarzer. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa adanya peningkatan terhadap apa? Partisipasi siswa dan interaksi siswa, yang melakukan siapa? Si Kres sama si Mati. Ini yang saya lakukan. Artinya saya sudah baca penelitian, dan penelitian ini yang terjadi di mana? Di global konteks. Lalu saya kecilkan. Di konteks Indonesia, sebenarnya code switching di dalam dunia pendidikan ini juga sudah banyak dilakukan peneliti. Kan ini kan, has also intrigued in significant interest. Hanya saja, lihat, di sini saya melakukan reviewnya. Apa yang dilakukan peneliti-peneliti di Indonesia? Peneliti di Indonesia itu biasanya fokusnya saya bilang satu terhadap apa? Future apa misalnya tampilan-tampilan linguistik terhadap kejadian code switching. Jadi misalnya gini, misalnya code switchingnya itu yang dia pakainya pakai apa? Apakah pakai noun, pakai verb, misalnya yang kayak begitu. Atau kemudian misalnya apa? Misalnya apa namanya? Pokoknya yang terkait dengan linguistik, apa yang terjadi dalam code switching ini, tapi fokus mereka itu hanya masalah linguistiknya aja. Jadi termasuk juga tipenya apa, berapa dia kejadiannya gitu loh. Lalu apa yang saya katakan? Nah, setelah saya tadi tunjukkan apa yang sudah dilakukan orang, lalu saya tunjukkan niche-nya. Lalu saya bilang, masih sangat sedikit sekali yang dia mencari tahu, menginvestigasi kenapa sih pembicara merubah suatu bahasa, merubah bahasanya sebagai strategi berkomunikasi di dalam ruangan atau interaksi dalam ruangan kelas. Oke.
Lalu setelah ini kasih tahu lah, janganlah misalnya gini, memang kenapa rupanya kalau misalnya kita cari tahu alasan orang merubahnya. Lalu saya kasih tahu, karena yang namanya code switching itu adalah proses yang kompleks. Dia melibatkan banyak faktor yang memotivasi pembicaranya untuk menggunakannya. Maka dianggap penting untuk menginvestigasi alasan khusus di balik prakteknya tadi. Driven by the empirical gap. Ini yang saya lakukan untuk occupying the niche-nya. Saya tunjukkan di global konteks orang sudah melakukan ini dan temuannya adalah benefitnya ini. Lalu di konteks Indonesia sudah dilakukan, tapi biasanya fokus penelitiannya itu cenderung cuma mau cari tahu tipenya apa saja, kemudian kapan dia dilakukan, lalu apa-apa saja misalnya apa dia ketika pakai verb, atau dia ketika pakai noun, atau kalau misalnya noun yang bagaimana gitu. Namun saya nggak berani mengatakan belum ya, dan jangan pernah mengatakan belum. Jangan-jangan ada tapi kita nggak baca. Makanya selalu dibilangnya very few atau little empirical gitu loh. Atau lack of evidence, itu caranya. Kalau katakan masih sangat sedikit yang fokusnya itu mencari tahu apa sih alasan orang melakukan code switching. Lalu saya memang kenapa rupanya untuk cari tahu alasan orang? Karena saya katakan bahwa orang melakukan code switching itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Oke, sehingga mencari tahu alasannya itu tentu akan memberikan informasi gitu ya, untuk akan menambahkan berkontribusi terhadap pengetahuan orang terhadap manfaat code switching ini. Lalu itu adalah establishing a niche. Lalu bagaimana cara saya untuk menutupnya? Saya bilang bahwa karena didorong oleh gap yang ada dalam penelitian ini saya tunjukkan aims to investigate. Inilah dia. Oke, nampak tadi caranya? That's the first one. Itu yang akan kalian lakukan, hal yang sama. Oke. Lalu nanti di bawah itu akan kalian ikuti dengan research question-nya apa. Makanya untuk memenuhi research question, untuk mencari tahu, jadi penelitian ini bertujuan untuk ini. Dan untuk mencari tahu, untuk menjawab atau mencapai tujuan itu, makanya penelitian ini akan di-guide oleh pertanyaan sebagai berikut. Di situ letak research question kalian, 1, 2, 3. Lalu setelah itu, apa signifikansinya? Kalau seandainya sudah dapat, kalian akan mengatakan bahwa secara teoretikal, secara praktikal apa? Gitu loh. Jadi, yang kedua, tadi contohnya yang ini, saya share, sama yang kayak tadi gitu. Saya mau menunjukkan establishing yang kedua ini. Apa yang saya lakukan? Tadi udah ya, saya tunjukkan bahwa ini adalah poin yang penting, kemudian nih, lalu saya tunjukkan apa yang sudah dilakukan. Tadi kan sampai di sini ya. Yang lain saya lakukan adalah bahwa gini, empirical evidence, balik, ini adalah establishing a niche. Saya menunjukkan bahwa banyak sekali, ini sama plethora of studies, itu juga banyak, sama artinya bahwa banyak sekali bukti empiris yang sudah menunjukkan bahwa yang namanya writing group itu bisa digunakan untuk mensupport publikasi atau usaha publikasi dan memfasilitasi kematangan bagi seseorang untuk menjadi scholars itu akademia, cendekiawan yang menghasilkan publikasi. Ini yang melakukan penelitiannya. Lalu kemudian apa? Lihat, saya banyak sekali melakukan niche di sini. Ini yang sudah dilakukan, tapi lihat, hanya saja meskipun sudah ada bahasan, sudah banyak bahasan tentang penggunaan writing groups untuk mensupport mahasiswa, graduate, mahasiswa pascasarjana dalam meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah mereka, little is focus. Masih sangat sedikit yang dia difokuskan pada bagaimana sih cara membentuk writing group yang paling bagus untuk dapat mensupport. Jadi udah banyak penelitiannya, tapi dia masih sangat sedikit yang membahas bagaimana dia dibentuk. Biasanya mereka cuma mau cari tahu persepsi siswanya apa, manfaatnya apa, misalnya gitu ya. Tapi yang menunjukkan bagaimana dia dari awalnya dibentuk itu masih sangat sedikit. That's the first one. Oke. Lalu kemudian apa? Berikutnya saya katakan bahwa penelitian terdahulu itu biasanya melibatkan anak-anak S3 doktoral. Lalu apalagi niche-nya? Masih sangat sedikit yang sudah dituliskan, fokusnya itu adalah mahasiswa magister. Sudah tadi konteksnya partisipannya anak doktoral yang banyak, masih sedikit yang mahasiswa
magister. Lalu apalagi di konteks Indonesia. Jadi ada penelitian yang banyak sebelumnya, biasanya di luar negeri. Udah 3, lihat saya tunjukkan. Lalu kemudian lihat spesifik, di mana? Nah, kemudian ditambah lagi apa? Target partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa magister jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, memang kenapa rupanya gitu loh. Apa yang istimewa? Lalu saya katakan bahwa kewajiban publikasi bagi demografi ini, bagi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris ini agak unik. Dan kenapa? Dan dianggap lebih challenges karena mereka harus mempublikasikan papernya dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa pertama mereka. Betul? See? Jadi nggak bisa saya bilangkan bahwa oh iya, dan lagi pula partisipannya di sini kan masih magister mahasiswa magister jurusan pendidikan bahasa Inggris, sementara sebelumnya bukan pendidikan bahasa Inggris. Memang what is it? Apa signifikansinya? Saya kasih tahu, karena mereka punya kewajiban yang berbeda, mereka harus menulis di dalam bahasa Inggris. Lalu saya tunjukkan, karena penelitian terdahulu sudah menunjukkan banyaknya tantangan yang lebih besar terhadap mahasiswa pasca sarjana yang menulis di dalam bahasa Inggris sebagai bahasa tambahan di negara-negara lain. Misalnya di mana? Di Hong Kong, di Saudi Arabia. That's my global context. Bahwa penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang harus menulis dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing, sebagai bahasa tambahan itu mengalami tantangan yang lebih besar lagi. Maka, lalu apa? This study is hope. Nah, lalu saya kasihkan. Macam mana saya menutup niche-nya? Dengan memberikan apa yang jadi tujuan penelitian ini dan apa signifikansinya. See? Ada berapa di situ niche-nya yang saya tunjukkan? 1, penelitiannya yang berfokus pada bagaimana dikembangkannya suatu grup itu belum ada. Kemudian penelitian yang fokusnya mahasiswa magister, yang hampir rata-rata sebelumnya mahasiswa doktor. Kemudian yang konteksnya di Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia, hampir rata-rata itu biasanya di luar negeri, memang masih sedikit di konteks Indonesia. Lalu tambahnya apa lagi? Partisipannya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, di mana mereka harus menulis dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi kalaupun mungkin ada tantangan bagi mahasiswa dalam menulis artikel gitu ya, mahasiswa misalnya Indonesia, tapi mungkin jurusannya lain sehingga mereka nulisnya juga dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu mereka gitu. Tantangannya kan tidak seberat kalau nulisnya dalam bahasa Inggris. So that's it. See, that's how I establish and occupy the niche. Ada berapa banyak? Semakin banyak kalian tunjukkan semakin bagus. That's your novelty. Menunjukkan bahwa bahasan kalian ini belum banyak dilakukan orang. That's what it means. Oke, kira-kira ada pertanyaan kah? Ada? Sudah sangat jelas, Mem. Makasih ya, Mem. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi, Mem. Mungkin out of topic, Mem. Saya sebelumnya mau cerita, Mem. Jadi saya pernah coba-coba submit di Scopus Q3, yaitu Creativity Studies tentang entrepreneur. Sebelumnya itu dia udah proses review. Kan biasanya kalau kita submit di Scopus itu langsung di-decline kan, Mem? Atau langsung ditolak mentah-mentah gitu, Mem. Tapi rupanya pas saya coba-coba, dia awalnya ditolak, tapi saya submit lagi dengan saya coba mengganti judulnya menjadi creativity. Jadi creativity of bagaimana caranya jadi entrepreneur gitu kan, Men. Karena saya lihat di jurnalnya itu tadi ada membahas creativity juga. Tiba-tiba langsung di-accepted, Mem, di-accepted dan diiming-imingi lah, Mem. Enggak bayar sih memang, Mem. Dibilang di 2023 bakal dipublish ikut volume yang sekian gitu. Sementara saya nge-submitnya dari 2022. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya, Mem. Jadi jika kita menemukan kasus seperti ini, kalau untuk kami mahasiswa S2 di Sinta 2 atau di Sinta 3, kalau seandainya dari pihak jurnalnya sendiri itu ada menyarankan untuk mengganti judul, apakah kami langsung mengiyakan atau harus konsultasi dulu, Mem, ke dosen yang bersangkutan tentang judul yang akan diganti, yang mana kan sebelumnya judulnya sudah disepakati, Mem. Oke.
Tuh, yang pertama dulu itu tadi katanya kan Scopus Q3 gitu ya. Scopus Q3, kemudian tadi dikasih satu judul, kemudian dia mengatakan ditolak, lalu kemudian apa? Mungkin yang pertama dari judulnya dia merasa itu tidak masuk skopnya. Lalu ketika diganti judul dia lihat itu masuk skopnya. Tapi jadi pertanyaan saya, it's so fishy. Kenapa saya bilang fishy? Kenapa dia tiba-tiba sudah melalui proses review kah? Kok bisa dia bilang mengatakan bahwa oke, ini akan diterbitkan di tahun 2023. Padahal harusnya setelah review dinyatakan diterima aja, kalau memang dia tidak berbayar, itu nunggunya bisa berbulan-bulan. Iya benar, Mem. Makanya saya bilang fishy. Setahun. Apakah dia sudah melalui proses review? Yang kita khawatirkan, dia nanti memang tidak mengatakan di jurnalnya, oke, ini adalah misalnya free pro EPC, article processing fee. Dia akan mengatakan bahwa prosesnya yang gratis, publisnya nanti bayar. Jadi sebelumnya dia udah proses review sampai 4 kali, Mem. Yang mana reviewnya itu sangat banyak. Nah, termasuk review seperti referensi yang saya ada di tahun, dia nggak boleh, pokoknya 5 tahun ke bawah, Mem. Jadi cara saya mengakalinya seperti yang saya dapat seandainya di 2007. Saya cari artikel terbaru yang membahas tentang yang saya kutip tadi. Jadi saya seperti seandainya Santi gitu kan, Mem, mengutipnya bukan according to lagi tapi Santi bla 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 gitu, Mem. Sudah proses review tapi saya nggak tahu apalagi yang nggak sesuai gitu, Mem. Padahal dari situnya dia bilang baik, ini sudah bisa kami terima, akan kami publish di 2023. Tapi kalau menghilang. Sudah dia bilang dipublish, ya kalau dia bilang sudah dipublish berarti sudah habis di accept itu. Kalau dia bilang akan dipublish, so that's it, berarti udah diterima gitu loh. Kalau memang sudah melalui proses review apa segala macam, so berarti udah nggak ada masalah gitu ya. Tinggal sabar aja gitu. Tinggal lihat aja jurnalnya itu dalam 1 tahun terbitnya di bulan berapa gitu. Tinggal ditengok aja. Dia kan setahun misalnya katakan udah 2 kali. Tinggal lihat aja nanti. Oh iya, nanti tunggu sampai dia. Kalau memang sampai sekarang belum publish, jangan-jangan memang isunya belum keluar itu. Ya, itu udah yang udah publish, Mem. Januari udah publish, terlewatkan dia bilang 2023. Ternyata Januari ini mereka baru publish dan tidak ada konfirmasi sama sekali. Nggak ada artikel kamu, nggak ada di situ? Enggak ada, Mem. Oke, kalau gitu nanti hubungin lagi dia. Pikir gini, regarding this one, I would like to know. Karena udah keluar ini, kira-kira dia di bagian mana, 2003 di volume mana gitu. Tanya sama dia gitu. Boleh, kalau itu nggak jadi masalah gitu loh. Okay. Jadi kalau kita menemukan kasus seperti itu, Mem, judulnya apakah kita konsultasi lagi, Mem, judulnya sama dosen terkait? Nah, permasalahannya gini, bergantian judul itu kalau apabila cuma hanya memodifikasi itu nggak jadi permasalahan. You just modify, right? Nggak ada jadi permasalahan gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah kalau dia diganti total, nggak perlu di ini, tidak perlu diganti. Kan hanya dimodifikasi kan? Ya, dia mungkin merasa oh ini kayaknya kurang cocok gitu, tapi tidak mengganti ke isi seluruhnya. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada, Mem. Kasih, Mem. Okay, so you can say that everything I say is clear, but to make sure that it's really clear, if you start writing. So water will never be running if you never turn on the faucet. Yang namanya air itu tidak akan pernah mengalir kalau kalian nggak buka kerannya. Yang namanya menulis itu tidak akan pernah kelihatan hasilnya kalau kalian belum mulai menulis. Oke, okay? So this is week 4. Ini sudah masuk minggu ke-4, betul? Nah, saya bolak-balik tanya, siapa yang sudah kalian sudah disetujui judulnya siapa di bolak-balik saya tanya. Kalau sudah disetujui judulnya mulai kalian drafting biar bisa saya kasih oke ininya belum gitu. Nanti sambil berjalannya itu. Kalau saya, Mem, kebetulan saya baru ngirim lagi ke Mem tadi, Mem. Jadi saya perlu saran dari Mem dulu mengenai kritikal di judul saya sebelum saya kasihkan ke Sir Ahmad, Mem. Oke, nanti saya baca. Ya kalau misalnya yang belum ya. Oke, and then the second one nanti saya lupa. Next week, minggu depan gitu ya, saya akan berada I will be in Jakarta. I have something to do there. Jadi ada program dari Rilo ILTT di Jakarta yang harus saya ikutin gitu. Dan saya tidak tahu apakah is it possible that if you do it for example kalau misalnya kita lakukan di hari biasa malam kalian bisa? Jam berapa kira-kira, Mem? Jam berapa ya kira-kira kalau misalnya malam, kalau misalnya hari kita anggaplah misalnya
hari Rabu malam misalnya. Kalian bisa jam berapa? Jam 7, jam 8? Gimana? Kalau saya bisa Mem, tapi mungkin kami diskusikan dulu di Ya. grup, nanti kami kirim waktunya ke Mem. Ya. Rabu ya, Oke, Mem jadi ya? ya, Rabu yang silakan didiskusikan dulu gitu ya. Kenapa maksudnya? Kenapa saya minta ya? Kalau enggak bisa aja bisa. Kita kan waktu libur kemarin kita kan nggak masuk. Harusnya nggak masuk tapi kita masuk kan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak permasalahan. Tapi semakin lama saya menerangkan sama kalian, nanti kalian semakin lama menulis. Dia harusnya masuknya oke. Berikutnya adalah metodologi supaya kalian gampang. Ini yang harus kalian masukkan ke dalam, ini masukkan ke dalam biar selesai metodologinya langsung. Lompat-lompat boleh. Misalnya kalian stuck dengan introduction-nya, kerjakan metodologi duluan. Jangan harus ngikutin gini gitu loh. Nah, lead review itu adalah bagian belakangan yang akan kalian sisip. Jangan sibuk dengan lead review. We are not talking about tick ya. Jangan pikir bahwa yang namanya tebal itu bagus. Tebal kalau isinya sampah jadi penyakit nanti sama kalian. Yang nggak kalian bahas kalian masukkan di situ. Yang harusnya tak ditanya sama pembimbingnya atau pengujinya jadi ditanya gara-gara kalian masukkan. Oke. Lebih bagus kalian punya sedikit, nanti waktu dikata pembimbingnya ini kayaknya kurang, tambahin ini daripada udah kalian masukkan banyak-banyak kata pembimbingnya, buang, tambahkan lagi katanya. Capek kan, sakit hati kan gitu kan. See? So that one. Makanya fokusnya adalah introduction, metodologi, baru nanti kita ke literatur review. Oke, saya akan tunjukkan apa yang harus dimasukkan. So, let me know in the group. Kalau yang belum nanti akan saya respon yang di grup. Tapi let me know kalau misalnya kalian bisa. Meanwhile, pada saat ini kalau sudah ada mulai drafting, satu paragraf itu jauh lebih baik daripada angan-angan kalian, mimpi kalian yang sekali nulis nanti aja belakangan, sekali nulis saya langsung 4 paragraf gitu. Satu paragraf tuh nanti saya bisa kelihatan nanti kalau misalnya kalian nulis saya bisa bilang oke, itu paragraf kedua masuknya ini, paragraf ketiga masuknya ini gitu. But you have to start by yourself first, baru saya bisa ngasih saran, oke? Okay then, thank you for your attention, and then keep writing, and let me know if we are able, if it is possible for us to meet next week. Okay, so happy weekend, although that your weekend is not starting yet, and I'll see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, Mem. Waalaikumsalam. See you. Thank you, Mem. Thank you, Mem.